Kita tahu ya memang konektivitas ini sangat penting adanya Ya, terutama bagi sektor logistik Indonesia begitu ya ya, untuk menghubungkan dari timur sampai dengan barat begitu ya dan ke seluruh Indonesia. Ini apakah prioritas tertentu dalam pembangunan konektivitas darat ini seperti mungkin untuk kawasan industri atau juga pelabuhan dan wilayah T ini sebetulnya apa yang paling prioritas, Pak? ya. Terima kasih Mbak Sania. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa juga akan dibuat satu Perpres mengenai peningkatan penanganan logistik kita. Nah ini kita perhubungan darat juga ikut serta di dalam hal tersebut, penanganan tersebut. Nah yang dilakukan kita Mbak Sania di perhubungan darat banyak hal-hal yang harus kita lakukan untuk menjaga konektivitas itu kita terutama logistik itu lebih baik. Nah, diantaranya adalah kegiatan-kegiatan baik itu kegiatan pembangunan, baik itu pelabuhan, baik itu juga bandara dan lain sebagainya yang terkait dengan untuk kebutuhan konektivitas itu terus kita kembangkan. Nah, tetapi khusus di darat ini lebih banyak Mbak Sania, kita bagaimana daerah-daerah yang belum ada satu perkembangan transportasi yang bagus, itu kita lakukan dengan memberikan bantuan. Oke. Bantuan-bantuan apa? Supaya produksi-produksi yang ada di daerah tersebut bisa terangkut dan terbawa oleh transportasi kita untuk menuju ke pusat-pusat kota sebagai pasar dari barang-barang tersebut. Contohnya kita mengembangkan trayek-trayek untuk perintis. Jadi kalau di darat itu kurang lebih ada 309 trayek perintis, Mbak Sania, itu yang kita siapkan ya untuk di seluruh Indonesia. Kemudian juga kita mengembangkan untuk daerah-daerah yang dekat dengan pelabuhan, itu ada pelabuhan perintis kita. Jadi kurang lebih total perintis kita baik jalan, kemudian penyeberangan, kemudian juga termasuk daerah kawasan pariwisata. Oke. Itu juga kita berikan. Dan untuk menjaga konektivitas antara tol laut, kemudian dengan pasar yang ada di daerah, terutama wilayah timur, kita juga siapkan subsidi angkutan barang. Jadi semua harus terkoneksi satu dengan lain. Ini yang kita lakukan selama ini dan terus kita kembangkan untuk daerah-daerah yang memang masih memerlukan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Oke, jadi memang disediakan tadi ada trayek, kemudian juga pelabuhan perintis hingga ada Iya, subsidi angkutan begitu ya. betul. Nah, Pak, tapi untuk bagaimana ya menjaga sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal perhubungan darat ini seperti apa, Pak? Nah, untuk menjaga hubungan ini, maka kami menempatkan UPT-UPT kami di daerah. Ada balai namanya Mbak Wasania, Balai Transportasi Darat yang ada di hampir di seluruh provinsi, kecuali di Papua Provinsi Baru ya. Kurang lebih kita punya kurang lebih 32 balai transportasi darat yang ada di Indonesia. Itu untuk apa? Untuk memberikan supporting kepada daerah. Informasi-informasi di daerah terkait dengan kebutuhan. Misalnya kebutuhan jaringan angkutan jalan yang diperlukan. Kemudian kebutuhan yang selama ini misalnya pelabuhan penyeberangan, kemudian pelabuhan sungai dan lain sebagainya yang masih tupoksi kita, maka itu menjadi tugas mereka. Nah, mereka menyampaikan ke kita mana aja atau masukan dari Pak Gubernur, Bupati, Wali Kota, itu akan kita respon dengan cepat.
Oke, jadi pembentukan balai di daerah tadi. Iya, itu kira-kira sudah hampir 5 tahun yang lalu udah kita siapkan. Oke, sejauh ini bagaimana perkembangannya, Pak? Apakah memang Perkembangannya cukup membantu baik, sinergi gitu? perkembangannya cukup baik. Daerah-daerah, teman-teman di daerah, bupati, kemudian wali kota ataupun gubernur menyampaikan, meminta kepada kita bantuan untuk misalnya salah satunya misalnya mereka membutuhkan tadi pelabuhan, kemudian yang paling banyak karena kita fokusnya di jalan adalah perlengkapan jalan. Oke. Contoh perlengkapan jalan markah, kemudian guardrail, rambu dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah lampu jalan. Ini biasanya yang dibutuhkan oleh mereka. Baik, jadi memang untuk tadi yang jalan-jalan, marka jalan, lampu jalan ini support secara penuh begitu ya dari Secara penuh Kemenhub. kita support. Memang setiap tahun anggarannya berkurang walaupun memang ada penyesuaian-penyesuaian. Baik, tapi strategi sendiri untuk membuka investasi dan juga peluang investasinya ini dengan swasta maupun juga dengan BUMN ataupun pihak lainnya seperti apa Pak dalam mendukung transportasi darat? Oh, kita sangat terbuka sekali, Mbak. Contoh misalnya di penyeberangan. Penyeberangan yang contoh paling dekat saja Ketapang Gilimanuk, kemudian Merak Bakahuni, itu sebagian besar teman-teman kita swasta. Ya, selain PT ASDP yang punya BUMN. Nah, termasuk juga operasi jaringan trayek angkutan antar provinsi, ya, perintis, kemudian angkutan luar negeri, misalnya antara Kalimantan dengan Sarawak dengan Brunei, itu juga sudah ada teman-teman swasta. Nah, yang terakhir angkutan luar negeri ini antara Kupang dengan Timur Leste. Oke. Nah, itu yang masuk kalau nggak salah. Boleh saya sebut namanya, salah satunya PT Bagong, itu sudah masuk ke pelayanan trayek antar negara antara kita dari Kupang ke Timur Leste. Jadi kita sangat memberikan kesempatan kepada pihak swasta. Contohnya juga salah satunya yang sedang kita kerjakan, ada beberapa misalnya paving ground untuk uji kendaraan tipe baru gitu ya, uji tipe kendaraan, itu juga bekerja sama dengan pihak swasta, pihak ketiga. Nah, termasuk juga beberapa bantuan luar negeri, ada pekerjaan yang terkait dengan Mass Rapid Transit, itu ada di Mebidang. Mebidang itu termasuk Deli Serdang, kemudian Medan dan sekitarnya, itu ada proyek di situ. Kemudian satu lagi Bandung, Cekungan Bandung. Baik. Itu ada proyek master juga. Itu kita membuka semua kesempatan itu yang melakukan teman-teman pihak ketiga.